Apa kabar? Nah, sekarang kita akan beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya, kakak yakin adik-adik semua di rumah, dimanapun adik-adik berada, semuanya pasti dalam keadaan yang baik, bukan? Nah, untuk itu karena adik-adik masih sehat, masih kuat, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sehat, kita kuat, itu semua karena Tuhan yang pelihara kehidupan kita. Mari kita memulaikan ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kita bersama-sama menyanyikan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Kita satukan hati kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini, sebab Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan masih memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, napas kehidupan masih ada di dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang bersama-sama untuk beribadah kepada-Mu, walaupun hanya melalui ibadah online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, ada juga bersama-sama dengan adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati juga dengan guru-guru yang ada. Ini doa kami memulaikan ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Hai adik-adik. Hai.
Adik-adik semua bersuka cita kan? Nah, kami di sini juga semua sangat senang karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita semua diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita senangkan hati Tuhan karena kita beroleh kesempatan untuk masih bisa berada di dalam Tuhan. Mari kita pujikan Aku Senang Jadi Anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, telinga, mata untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik supaya adik-adik memahami firman Tuhan hari ini. Mari, untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca
Adik-adik, untuk doa firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh adik Ethan. Teman-teman, kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sudah memuji Tuhan dan membesarkan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu agar kami dapat mengerti apa maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami dan dapat tertanam di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, adik-adik apa kabar? Nah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi adik-adik sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita bersama-sama bergerak untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siap ya? Ambil posisi yang baik, pasang mata telinga dengan baik, dengarkan dengan baik dan perhatikan supaya adik-adik bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari untuk mengawali firman Tuhan saat ini kita bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kakak ulangi, Efesus 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kakak ulangi sekali lagi. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Adik-adik, seperti yang adik-adik sudah ketahui bahwa tema kita selama bulan ini berbicara tentang bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik, seperti ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Nah ini yang penting untuk adik-adik perhatikan juga, bahwa kita bertumbuh di dalam Kristus, maka harus ada iman di dalam kita. Ya, adik-adik harus tahu juga bahwa iman itu adalah pemberian Allah kepada orang-orang yang dikehendaki Allah, yang telah dipilih oleh Allah. Perhatikan adik-adik, tanpa iman kita tidak mungkin bisa bertumbuh di dalam Kristus. Nah, sebab itu adik-adik harus tahu, mungkin adik-adik sudah lupa, kakak ingatkan kembali apa itu iman. Iman adalah kita semua percaya bahwa Allah itu ada. Ya, percaya bahwa Allah itu ada dan juga percaya bahwa Yesus adalah Allah. Setelah itu kita terima Dia, menerima Kristus di dalam hati adik-adik dan bersedia untuk taat kepada Allah itu. Jadi bukan lagi hidup menurut kehendak adik-adik, suka-sukanya adik-adik, tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik mengerti, itulah iman. Percaya bahwa Allah itu ada dan percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Terus kita terima Yesus itu dan kita bersedia untuk hidup taat kepada Allah. Itu adalah iman. Yang selanjutnya adalah tadi yang pertama, bahwa oleh iman Kristus diam di dalam kita. Jadi kita bertumbuh di dalam Kristus, maka kita harus punya iman. Dan yang selanjutnya adik-adik, kita melihat bahwa Kristus diam di dalam hati kita. Ini juga sangat penting untuk adik-adik perhatikan, ya, bahwa Kristus diam di dalam kita.
Kenapa Kristus diam di dalam kita? Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi adik-adik tidak perlu takut karena ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Tapi bukan hanya itu adik-adik, walaupun Kristus ada di dalam kita, yang harus kita perhatikan adalah kita juga harus ada di dalam Kristus. Nah, ini adik-adik perhatikan ya. Ada di dalam Kristus itu bagaimana caranya, Kak? Jadi kita di dalam Kristus artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Misalnya, adik-adik kan tiba-tiba saja ada orang lewat, terus adik-adik tiba-tiba mengatakan, ih orang itu jelek, orang itu tidak baik. Kira-kira hal itu bagus gak? Itu namanya adik-adik sudah menghina. Nah, jadi kalau kita menghina, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang suka melakukan sesuatu yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Kalau Kristus di dalam kita, maka kita ada di dalam Kristus. Artinya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mengatakan sesuatu yang baik, kita berdoa untuk orang lain, kita juga suka menolong orang lain, dan banyak hal yang bisa kita lakukan yang baik untuk menyatakan bahwa kita ini ada di dalam Kristus. Adik-adik perhatikan ya, bahwa Kristus di dalam kita dan kita juga ada di dalam Kristus. Kristus di dalam kita juga, Dia bukan hanya sekedar ada di dalam hati kita, tetapi bukan hanya sekedar ada dalam hati kita, Dia diam-diam begitu saja. Tidak adik-adik, tetapi Kristus ada di dalam hati kita, Dia diam di dalam hati kita, Dia tinggal di dalam hati kita. Dia juga selalu menolong kita untuk melakukan segala kebaikan. Ya, Dia menolong kita untuk melakukan kebaikan. Artinya kita itu ketika ada sesuatu yang tidak, misalnya kita lihat, oh ada orang yang sedang kesusahan, ada orang yang mungkin adik-adik lihat temannya, mungkin kakaknya, mungkin adiknya, atau mungkin lihat mama papanya sedang kelelahan, atau mungkin sedang bersedih, adik-adik datang terus memberikan penghiburan. Adik-adik hibur, bukan Allah cuma begitu kok, tidak boleh seperti itu, tetapi kita harus kasih semangat. Ayo semangat, jangan sedih-sedih karena ada Tuhan ya. Itulah yang menunjukkan bahwa Kristus itu ada di dalam kita. Dia menolong kita untuk melakukan kebaikan. Misalnya ada orang yang ajak adik-adik untuk berantem, ada orang yang pancing-pancing emosi adik-adik supaya adik-adik itu adu mulut atau marah-marah atau saling marah dengan teman-teman. Adik-adik tidak mau terpancing. Misalnya ada yang ajak berantem, adik-adik, oh tidak mau, saya tidak mau, karena Kristus ada di dalam hati adik-adik ya. Jadi Kristus ada di dalam kita, menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Ada orang ajak berantem, adik-adik tidak mau, karena Kristus ada di dalam hati adik-adik. Memberitahukan bahwa berantem itu tidak baik. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka berantem. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka marah-marah, saling marah. Atau Tuhan juga tidak suka dengan anak-anak yang suka menghina atau mungkin mencuri atau mungkin hal-hal yang lain yang tidak baik. Tuhan tidak suka. Nah, itu Kristus dia di dalam kita sehingga Dia menolong kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik, bukan hal-hal yang jahat. Nah ya adik-adik perhatikan ya. Satu hal lagi yang harus kita perhatikan tentang bertumbuh di dalam Kristus. Nah adik-adik sudah lihat video di awal tadi kan, bahwa ketika tanaman itu mulai bertumbuh, ada akar yang terus-menerus masuk ke dalam tanah. Itu untuk mencari makanan atau untuk menyerap makanan yang ada di dalam tanah, supaya pohon itu atau tanaman itu bisa terus makin bertumbuh hari demi hari. Nah, kita di dalam Kristus, kita juga harus berakar di dalam Kristus. Adik-adik seperti ayat yang tadi kita baca, bahwa sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Ini hal penting yang kita harus perhatikan adik-adik, bahwa
Ketika kita bertumbuh di dalam Kristus, maka kita harus berakar. Apa artinya berakar? Adik-adik perhatikan. Ketika suatu tanaman atau suatu pohon itu, kalau akarnya itu tidak kuat, maka pohon itu akan gampang sekali jatuh atau rubuh atau tumbang ya. Jadi pohon itu gampang sekali tumbang kalau akarnya itu tidak kuat, atau akarnya itu hanya di atas tanah, itu pohon itu pasti tidak akan lama dia akan roboh. Nah, kenapa? Karena akarnya tidak kuat. Di dalam Kristus kita juga harus berakar di dalam Kristus. Adik-adik perhatikan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertumbuh di dalam Kristus, maka kita harus berakar juga di dalam Kristus. Apa itu artinya berakar di dalam Kristus? Itu artinya kita itu semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari kita semakin suka firman Tuhan. Semakin hari kita semakin suka membangun hubungan dengan Tuhan. Kita suka berdoa, kita suka membaca Alkitab, kita juga suka melakukan yang baik. Bukan untuk supaya dilihat orang, oh ini anak baik, bukan. Tetapi semuanya itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, kenapa kita harus kenapa dikatakan berakar di dalam Kristus? Berakar supaya ketika misalnya ada orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, jangan percaya, jangan ikut-ikut yang namanya ibadah sekolah minggu. Adik-adik tidak mau mendengarkan karena adik-adik sudah tahu bahwa hanya ada satu Allah kita, yaitu ya Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang bilang bukan, adik-adik tetap percaya dan tetap berpegang bahwa Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat kita. Adik-adik bisa paham ya? Semakin hari kita semakin cinta Tuhan karena kita semakin mengenal Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca. Oke, adik-adik, sekian untuk firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat dan tetap kuat dan tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu supaya kita sama-sama terus bertumbuh di dalam Kristus. Oke, mari bersama-sama kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini dan terima kasih untuk kesempatan ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, mereka yang sedang di dalam pendidikan maupun yang masih di dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan tetap sertai, biarlah mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Tuhan berikan kecerdasan bagi mereka yang sedang di dalam pendidikan, sehingga mereka senantiasa bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua mereka, Tuhan juga sertai dan memberkati dalam segala aktivitas mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan selalu kepada anak-anak sekolah minggu ini dan ajar mereka untuk senantiasa bersyukur dan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami akan akhiri ibadah sekolah minggu saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.